Hai guys, ketemu lagi dengan Oji Chang Story di sini. Kali ini Oji Chang Story akan menginformasikan salah satu aplikasi yang Oji Chang gunakan. Nama aplikasinya adalah Bareksa. Jadi seperti yang kalian ketahui, Oji Chang juga berinvestasi di Bareksa. Jadi semacam reksadana seperti itu. Nah, supaya kalian bisa menghubungi yang Bibit ataupun reksadana dan lain-lain ya. Nah, kebetulan Oji Chang menggunakan Bibit dan Bareksa. Nah, Oji Chang menggunakan Bareksa di sini, bukan menggunakan Bibit karena ya dari dulu menggunakan Bareksa. Nah, ini Oji Chang tinggal membutuhkan verifikasi aja. Oji Chang masukkan verifikasinya pakai yang fingerprint. Kalian bebas ya menggunakan apapun. Nah, ini adalah tampilan dari Bareksa. Kebetulan ini adalah jumlah investasi yang Oji Chang lakukan. Nah, lihatin, ternyata Oji Chang rugi di sini ya, rugi 9 juta, imbal hasilnya adalah minus 25%. Kenapa bisa rugi seperti ini? Sebenarnya sih banyak hal yang bisa mempengaruhi. Salah satunya adalah ketika saat itu Oji Chang beli reksadana, mungkin harganya saat itu lagi tinggi. Nah, ketika sekarang itu tambah turun, otomatis kan Oji Chang akan merugi. Tapi jangan khawatir, kalian tidak perlu menjualnya, tetap di sini saja. Soalnya kalau kita ngambil, otomatis kita rugi. Tapi ketika tetap di sini, akan tetap terjaga. Nah, bukan kebetulan juga ya, Bareksa ini sudah ada ataupun sudah diawasi dengan OJK. Jadi jangan khawatir terkait dengan aplikasi ataupun bukan aplikasinya, jasa keuangannya itu diakuin atau tidak, karena kan seperti kita tahu ada tuh beberapa yang investasi bodong yang tidak diakui oleh OJK. Nah, kalau ini sudah diakui oleh OJK ya. Oke, nah lihatin di bagian sini, tadi kan wilayah di bagian home, lihatin bagian sebelah kiri bawah home ya. Ini tampilannya ya, ada juga yang emas, SBN, reksadana juga, dan ini ada beberapa data juga, fund analysis. Datanya lihatin, siapa butuh investasi, orang kaya atau orang belum kaya. Jadi semua data-data sini sangat berguna sekali. Ya, lihatin bagian bawah juga ada OJK. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa cek langsung nanti di internetnya ya. Nanti dibuka OJK, nanti sesuai atau tidaknya. Oke, selanjutnya adalah di bagian produk. Nah, di bagian produk sini banyak sekali produk-produk yang akan kalian temukan. Nah, silahkan cari produk yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Misalnya bagi kalian yang tidak, aku nggak mau nih misalnya dananya itu digunakan untuk sesuatu yang tidak jelas, ataupun aku pengen dananya itu dikelola dengan sistem syariah, otomatis kamu cari yang syariah. Ya, contohnya di sini, Sukor Invest Syariah Money. Jadi otomatis nanti berupa syariah seperti itu. Nah, terus juga lihatin bagian pasar uang atau bukannya. Jadi kalau kalian misalnya pengen menyimpan uangnya atau investasinya itu dalam jangka waktu pendek, aku sarankan di pasar uang saja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian menyimpan uangnya itu istilahnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu nggak akan diambil misalnya, lebih baik gunakan di reksadana yang saham campuran dan lain-lain. Kenapa? Karena nanti keuntungannya akan lebih besar ya, beda dengan yang pasar uang. Kalau pasar uang itu keuntungannya memang untung juga sih, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan yang saham. Kalau saham itu lebih besar ya. Oke, nah di sini lihatin pasar uang. Nah, bagian bawah lihatin ada pendapatan tetap juga. Nanti ada lihatin Manulife obligasi negara Indonesia 2 kelas A. Jadi semuanya bebas ya, kalian bisa pilih. Lihatin imbal hasilnya itu ada 8,96% per tahun. Harga per unitnya itu adalah 1.300.300. Untuk saham, nah aku juga kalau nggak salah itu ada yang saham juga ya, ada yang campuran juga. Banyak ya. Nah, selanjutnya adalah di portofolio. Nah, untuk portofolio ini adalah data yang aku investasikan. Lihatin, aku investasikan waktu itu kalau nggak salah di Sinhan ya. Aku nggak tahu ini, jadi waktu itu nyoba-nyoba sih pas awal-awal. Jadi aku nggak begitu tahu ya. Jadi lihatin di Sinhan Balance Fund, lihatin ternyata aku masih rugi 1 juta ya, minus 10%. Nah, ini yang paling rugi banget kayaknya di Simas 1 Prima. Lihatin 13%. Terus juga di trim kombinasi, lihatin minus 16, syariah. Nah, ini yang kayaknya yang paling rugi banget aku di syariah, karena aku pikir ya syariah ya gitu. Tapi ternyata rugi berat. Ya, di sini lihatin 41% ruginya ya. Semoga saja nanti kedepannya bisa ini lagi, bisa lebih bagus lagi. Ini juga ada Sinhan lagi, juga sama. Ini kalau nggak salah kayaknya saham deh. Ya bener nih, lihatin saham. Kalau saham itu emang rugi ya biasanya kalau di awal-awal. Jadi katanya ditunggu
3, 4 sampai 5 tahun ya, seperti itu. Nah, untuk transaksi sendiri lihatin di sini, ini adalah kurang lebih kayak historinya kayak gitu. Jadi aku melakukan pembelian dan lain itu ada di sini biasanya ya. Lihatin tuh ada semua. Jadi aku melakukan pembeliannya berapa, lihatin ada yang 500 ya, 400 seperti itu. Nah, ini adalah akunnya kurang lebih seperti ini. Nanti ada profil investornya seperti apa, pengaturan seperti apa. Nah, silakan bagi kalian yang pengen investasi di reksadana, silakan cari saja Bareksa ataupun di Bibit. Kalau yang mau Bibit ya, kebetulan aku menggunakan aplikasi Bareksa ya, menurut aku lebih gampang dan lebih praktis sih. Dan ini biasanya berapa untuk investasinya? Kalau nggak salah sih satu kali investasi itu minimal 100.000 ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah itu 100.000. Jadi kalian kalau ada dana 100.000, silahkan untuk daftar Bareksa untuk mengikuti reksadana ini. Ya, ingat kenapa? Karena menabung saja itu tidak cukup, makanya kita harus berinvestasi. Semoga informasi terkait dengan aplikasi Bareksa ini membantu dan kita jadi kaya juga ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Ois Tang Suri pamit. Sayonara. Bye bye.